Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, soleh, soleha, ustaz semuanya. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala bahaya. Baiklah Ananda, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Bersyukurlah kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring hari ini. Dan salawat beserta salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan menikmati hidup tenang beribadah dan belajar hingga hari ini. Baiklah Ananda, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita pada subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, kali ini kita mulai dengan bahasa Indonesia pada halaman 76 dan 77. Pembahasan kita bahasa hari ini masih seputar kosakata baku dan kosakata non baku serta kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Nah, silakan antum baca teks halaman 76 tentang rambu-rambu lalu lintas dan istilah tabel kosakata baku dan kosakata non baku pada halaman 77. Setelah antum menemukan, mari kita bahas satu persatu kosakata non baku yang terdapat dalam teks rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Nah, mari kita bahas. Yang pertama ada kosakata non baku ngatur, yang mana untuk bakunya yaitu mengatur. Yang kedua ada kata non baku ketertiban, yang kosakata bakunya yaitu ketertiban. Kemudian yang ketiga ada kosakata ngelihat, yang bentuk bakunya yakni melihat. Nah, kosakata non baku yang selanjutnya yang keempat yakni berpikir, di mana bentuk bakunya yakni berpikir. Yang kelima ada kosakata non baku efektif, di mana bentuk bakunya yakni efektif. Dan yang terakhir ada kosakata universal, yang bentuk bakunya yakni universal. Nah Ananda, selanjutnya kita akan membahas mata pelajaran IPS yakni pengaruh perkembangan transportasi dalam kehidupan manusia. Nah Ananda, ternyata perkembangan transportasi ini memberikan manfaat yang cukup besar khususnya untuk transportasi darat. Dampak perkembangan transportasi ini dalam kehidupan ekonomi membuat proses distribusi kegiatan ekonomi menjadi lancar dan mudah. Kegiatan ekonomi dalam distribusi ini dapat mempermudah sampainya barang dari produsen ke konsumen baik melalui jalur darat, air maupun udara. Ditunjang lagi dengan bagusnya fasilitas infrastruktur, jalan tol dan lainnya sehingga perjalanan menuju konsumen dari produsen menjadi lebih singkat, lebih efektif sehingga barang dapat cepat sampai sehingga kegiatan ekonomi berjalan cukup pesat. Nah Ananda, soleh-soleha, ternyata dampak perkembangan teknologi juga transportasi berdampak kepada kehidupan. Yang pertama, dampak positifnya mempersingkat waktu dan memudahkan proses distribusi barang. Hubungan perekonomian masyarakat desa dan kota menjadi semakin lebih mudah. Nah, dampak negatifnya, asap kendaraan mengakibatkan polusi udara, adanya tumpahan minyak dari kapal dapat mencemari lingkungan, dan ketersediaan minyak bumi sebagai bahan bakar alat transportasi tentu berkurang. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana dampak penemuan terhadap kehidupan masyarakat. Antum tahu radio? Radio yang antum kenal mungkin seperti sebuah benda elektronik petak yang punya antena ya, atau sekarang antum lebih kenal radio melalui handphone, aplikasi yang ada di handphone bawaan masing-masing, baik handphone jadul maupun smartphone yang ada sekarang ini. Nah, radio merupakan benda elektronik yang berfungsi sebagai media komunikasi. Nah, radio ini pertama kali ditemukan oleh
Guglielmo Marconi pada tahun 1874 di Italia. Nah, bagaimana Marconi bisa menemukan radio ini, yaitu dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Berhasil dia membuat teknologi komunikasi berupa radio yang sangat berguna bagi manusia, antara lain sebagai media hiburan, informasi, dan komunikasi yang cepat, juga sebagai media pendidikan, sebagaimana yang tadi pagi kita sudah rasakan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai penemuan kipas angin. Kipas angin listrik pertama kali dibuat oleh Scott Wheeler. Wheeler ini memperkenalkan kipas angin elektrik pertamanya yang memiliki 2 baling-baling tanpa pelindung dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Nah, perkembangan kipas angin listrik ini selanjutnya dikerjakan oleh Philip Hadfield yang mendapatkan hak paten pada tahun 1887. Dan pada tahun 1830, seorang dokter Amerika meniup udara di atas ember agar kamar-kamar rumah sakit untuk pasien malaria dan penyakit demam kuning menjadi dingin. Nah, selanjutnya ketika Presiden Amerika Serikat dirawat di rumah sakit, para insinyur Angkatan Laut Amerika menemukan sebuah alat yang menggabungkan kipas angin dan kain es dan alat tersebut dapat menurunkan suhu Presiden menjadi 20 derajat dengan menghabiskan biaya sebesar 436 pound sterling per jam. Nah, pada awalnya kipas angin buatan Philip ini ditempel di langit-langit rumah. Dia terus memperbaiki, kemudian menambahkan sendi speedball di kipas angin ini pada tahun 1904. Oleh karena itu, model kipas angin buatan Philip menjadi dasar dari penemuan kipas angin bolak-balik AC dan juga kipas angin model lainnya. Nah, Ananda, soleh-soleha, selanjutnya kita akan membahas kewajiban dan tanggung jawab kita di jalan raya. Nah, Ananda, peraturan lalu lintas dibuat demi terciptanya ketertiban, keselamatan, dan keamanan di jalan raya. Semua pengguna lalu lintas memiliki tanggung jawab melaksanakan kewajibannya untuk mentaati tata tertib berlalu lintas. Nah, antum tahu kalau hak pengguna jalan adalah mendapatkan keselamatan di jalan raya. Kewajiban kita sebagai pengguna jalan adalah mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Dan tanggung jawab pengguna jalan adalah menggunakan rambu-rambu lalu lintas sesuai situasi dan kondisi. Nah, Ananda, soleh-soleha semuanya, selain kita memiliki hak dan kewajiban di jalan raya, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai masyarakat. Berikut ini sudah jelaskan apa hak dan kewajiban serta tanggung jawab kita sebagai warga negara. Yang pertama, kita memiliki hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang ketiga, kita memiliki hak untuk memiliki kebebasan berpendapat dan mengikuti organisasi. Dan yang kemudian kita juga memiliki hak untuk beragama, hidup tenang dan damai. Nah, selain hak tadi, kita juga memiliki kewajiban antara lain menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggal, menjaga kebersihan lingkungan, dan membantu tetangga kita yang kesulitan. Nah, itulah beberapa hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, Nanda, selanjutnya kita akan membahas mata pelajaran SPDP. Nah, kita mempelajari alat musik melodis. Tahukah antum bahwa alat musik melodis adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi dalam sebuah lagu namun tidak dapat memainkan chordnya sendirian. Nah, alat musik melodis ini kecenderungannya itu adalah alat musik yang menghasilkan nada. Alat musik yang ini bisa menyembunyikan melodi dalam lagu secara lengkap. Nah, bunyi yang dihasilkan alat musik melodis ini mengatur nada utama dalam sebuah lagu.
Nah, alat musik melodis ini dapat menghasilkan nada atau notasi seperti do, re, mi, dan seterusnya dan melengkapi bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh alat musik ritmis dan harmonis. Nah, itulah alat musik melodis dan sekarang kita lihat contoh-contohnya. Nah, contoh alat musik melodis antara lain alat yang dipetik, contohnya kecapi, mandolin, gitar, dan sasando. Contoh alat melodis yang ditiup yakni siroling, pianika, dan harmonika. Kalau untuk alat musik melodis yang ditekan seperti akordeon dan piano, alat musik melodis yang digoyangkan contohnya angklung, dan yang terakhir alat musik melodis yang bisa digesekkan yakni biola. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan catat semua informasi penting atau ringkasan materi penting dalam buku notulen antum. Silakan kerjakan latihan LKS pada subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga apa yang antum lakukan pada hari ini, baik itu ibadah amal yaumi, salat duha, tilawah, murajaah, dan membantu orang tua, serta melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini menjadi ladang pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.